Halo, kabar hari ini anak-anak? Sehat semua? Puji Tuhan. Jangan lupa untuk sarapan ya untuk pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita. Pembelajaran kita hari ini tentang aku bangga diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, hari ini kita akan membahas tentang diri kalian. Di mana kalian itu diciptakan sebagai seorang perempuan dan kamu diciptakan sebagai laki-laki. Pada hakikatnya, manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan atau keunikannya masing-masing. Tetapi keduanya diciptakan Tuhan sebagai citra Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi. Ya, jadi kita ya, kamu yang diciptakan sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan itu diciptakan untuk saling melengkapi. Jadi satu dengan yang lain tidak boleh saling apa? Nah, saling mengejek, saling merendahkan dan sebagainya. Karena kamu itu diciptakan Tuhan itu bahkan di sini sudah dikatakan ya, kamu itu diciptakan juga secitra dengan Allah. Kalau kamu dicitrakan dengan secitra dengan Allah, berarti satu dengan yang lain harus saling mengasihi, kemudian saling menyayangi, menghormati, dan sebagainya. Sebagai cerminan bahwa kamu itu diciptakan seturut citra Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan mengenal diri kita. Ya, kamu sebagai laki-laki, kamu sebagai seorang perempuan. Nah, sebentar lagi Pak Yulus akan menampilkan sebuah gambar di mana nanti kalian bisa berpendapat sendiri. Mana sih yang dimaksud dengan seorang perempuan? Mana sih yang dimaksud dengan seorang laki-laki? Nih, coba perhatikan dua gambar yang Pak Julius tampilkan ini. Coba diperhatikan, diamati. Ya, kira-kira mana sih yang seorang perempuan, mana sih yang seorang laki-laki? Nah, coba diperhatikan, dilihat ya. Nih, gambar yang satu. Nah, nih gambar sebelah kiri. Nah, kalau dari Pak Julius sebelah kiri. Nah, ini ada gambar seorang perempuan. Ya, sedangkan yang sebelahnya lagi, sebelah kanan itu gambar seorang laki-laki. Kira-kira ada perbedaannya tidak? Oh, ada. Nah, coba aja dilihat dari rambutnya. Rambutnya aja sudah berbeda. Nah, rambutnya yang satu panjang, seorang perempuan itu rambutnya panjang. Ya, terlihat sekali kalau lihat dari gambarnya. Kemudian yang satunya berambut pendek. Nah, ini ketika kita melihat secara sepintas seorang perempuan dan laki-laki ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana pandangan masyarakat ya tentang seorang laki-laki dan perempuan. Nah, di zaman dahulu ya, zaman dulu itu seorang laki-laki atau perempuan ya itu dibedakan. Ya, di zaman dulu
di zamannya R.A. Kartini. Itu masyarakat masih apa namanya membedakan bahkan kedudukannya. Ya, kedudukan mereka itu eh, berbeda. Ya, kalau menurut sejarahnya dulu itu antara laki-laki dan perempuan itu derajatnya berbeda. Karena apa? Karena mereka seorang laki-laki itu berhak memperoleh pendidikan yang tinggi, sedangkan perempuan pendidikannya di bawah, ya, di bawah. Ya, bahkan hanya sampai SD saja ya. Tuh. Nah, dalam masyarakat kita terdapat banyak pandangan atau pendapat tentang jati diri seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, pendapat itu bisa berdasarkan latar belakang tradisi, suku, agama, dan sebagainya. Tentu kamu pernah mendengar ya pendapat orang-orang di sekitarmu mengenai laki-laki dan perempuan. Kalau menurut catatan beberapa pandangan masyarakat tentang laki-laki dan perempuan, pasti kamu pernah mendengar ya. Oh, itu tuh pekerjaannya seorang laki-laki. Oh, ini itu pekerjaannya seorang perempuan. Nah, kalau kita lihat bersama, semuanya itu sama sebenarnya ya. Hanya apa namanya kita melihat misalnya ketika piket. Nah, kalau piket yang menyapu yang ringan tuh seorang perempuan. Nah, yang laki-laki angkat-angkat yang berat itu. Nah, itu apa namanya bisa menjadi saling melengkapi. Nah, tuh jadi pandangan sekarang tuh justru pandangan yang dulu sudah hilang. Nah, sekarang itu kaum laki-laki dan perempuan itu kedudukannya sama ya di Indonesia itu. Nah, coba kita renungkan bersama ya. Kita renungkan bersama, kita apa namanya ingat-ingat apakah kedudukan laki-laki dan perempuan itu sekarang itu sama atau tidak? Nah, apakah dilihat dari pekerjaannya? Dilihat dari pekerjaannya aja berbeda-beda, ya, berbeda-beda, tapi bisa dilakukan oleh seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Jadi kita sudah apa namanya melihat pandangan masyarakat di zaman dahulu atau pandangan masyarakat tentang seorang laki-laki atau seorang perempuan. Nah, seorang laki-laki ya dan perempuan itu memiliki berbagai macam ciri, entah itu ciri fisik, entah itu ciri psikisnya, pasti akan terlihat sangat berbeda. Kalau kita lihat secara psikisnya, ya itu perempuan itu perasaannya lebih perasaannya itu lebih lemah lembut, ya mudah tersentuh. Nah, sedangkan laki-laki lebih kuat. Nah, ciri fisiknya pun juga kita bisa melihat, ya melihat uh, secara langsung perbedaannya itu sangat mencolok, ya sangat terlihat lah, ya. Sedangkan seperti tadi perempuan rambutnya panjang, laki-laki rambutnya pendek. Nah, tadi kita sudah apa namanya belajar mencermati ciri fisiknya, ciri psikis kita. Nah, coba sekarang direnungkan. Nah, coba sekarang ambil bukumu, alat tulis, coba direnungkan. eh, Ciri apa saja yang kamu miliki? Nah, dari fisik, kemudian psikisnya, ya psikis itu perasaannya, lebih ke perasaannya, ya. Kalau fisik kan terlihat sekali. Lihat aja dirimu sendiri, ya. Yang kamu sebagai laki-laki, yang kamu sebagai perempuan dilihat. Oh,
Oh, seperti ini toh saya itu. Nah, coba dituliskan ya. Kemudian coba tuliskan niatmu. Nah, tuliskan niatmu. Kalau kamu sudah mengetahui bahwa dirimu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, selanjutnya itu mau apa? Nah, kalau kamu sudah mengetahui dirimu itu sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membuat sebuah refleksi. Kita sudah mengetahui bagaimana pandangan masyarakat mengenai seorang laki-laki. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pandangan kitab suci mengenai laki-laki dan perempuan. Nih, Pak Yulius sudah ambilkan dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan bacaan kitab suci, bagaimana Tuhan Allah itu menciptakan manusia. Manusia ada laki-laki dan perempuan. Mereka diciptakan itu secitra dengan Tuhan, sehingga mereka untuk bisa saling menghormati, saling melengkapi. Nah, mari kita dalami bersama. Di sini Pak Yulius sudah buatkan sebuah pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Ya, siapkan alat tulismu. Pertanyaan yang pertama di sini, ceritakan kisah dari kitab suci tentang Adam dan Hawa dengan kata-katamu sendiri. Ya. Yang kedua, bagaimana kisah Tuhan menciptakan manusia? Yang tiga, apa artinya manusia diciptakan sebagai citra Allah? Nah, sekarang silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, ditulis di bukumu masing-masing. Nah, selanjutnya, nah nih tugas ya sebagai tugas kalian. Nah, ungkapan dan wujud rasa syukur kepada Tuhan. Nah, tugasnya nih di sini tuliskan usaha-usaha nyata yang dapat kamu lakukan sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Nah, misalnya Pak Yus, usaha nyatanya sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas dirimu ya. Setiap hari Pak Yulus akan menghormati, menjaga kata-kata Pak Julius ya untuk menghormati lawan jenis. Nah, ini sebagai salah satu contoh ya. Sekarang kalian masing-masing membuat sebuah usaha nyata. Tuliskan satu niat. Nah, suatu niat usaha nyata supaya kamu sebagai laki-laki dan perempuan itu bisa saling menghormati,
saling melengkapi, dan sebagainya. Silakan ditulis dalam bukumu. Selanjutnya, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ya, nanti silakan tugasmu itu dikumpulkan nanti, ya, berikan kepada guru-gurumu, nah, supaya dapat dinilai. Sekarang kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih. Hari ini kami sudah selesai untuk belajar. Berkati kami selanjutnya untuk melanjutkan kegiatan kami. Semuanya ini kami mohon dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.